Mas Alan tahu apa tujuan dipanggil ke orang Pak Guntur sekarang? Tahu, Pak. Nah, saya mendengar tadi ketika pelajaran olahraga pas main basket, kamu ada masalah sama Radit ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Coba diceritakan biar Pak Guntur bisa bantu. Jadi tadi, Pak, waktu saya main, tim saya kalah. Lalu saya merobek lengan kanannya Radit. Masih ada lagi yang belum kamu ceritakan? Ada, Pak. Apa kira-kira? Tadi waktu saya main, tim saya kalah. Kemudian saya emosi. Lalu waktu ketika saya menguasai bola, saya menarik lengan baju Radit sampai robek, Pak. Oh gitu. Jadi apa kamu sekarang menyadari gimana situasinya sekarang? Iya, Pak. Gitu ya. Baiklah, sekarang dengarkan Pak Guntur baik-baik ya. Bapak di sini ingin mengajak Alan berpikir, mencari solusi dari masalah yang sudah terjadi. Di sini Pak Guntur nggak akan membela salah satu dari kalian. Tentunya kamu melakukan ini ada alasannya, tetapi setiap tindakan itu harus diambil dengan posisi kepala dingin, tidak boleh sambil dengan emosi. Iya, Pak. Pak Guntur bisa lihat Alan itu senang sekali main basket, tetapi karena main sambil emosi sehingga merugikan orang lain, dan sekarang jadinya kamu dalam masalah yang serius sekarang. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan tadi ketika kamu melakukan kesalahan itu? Sportif, Pak. Sportif ya? Ya. Oke, betul sekali. Tapi lebih jelasnya kita itu harus belajar untuk menghargai orang lain. Itu. Kemudian kita harus ingat terus keyakinan kelas yang sudah kita pelajari dan kita sepakati itu. Sekarang kita kembali ke permasalahan yang tadi. Ketika kamu melakukan kepada Radit tadi, menarik bajunya sampai robek terus jatuh cedera, tapi nggak sampai cedera. Kira-kira kamu itu terlihat atau menunjukkan menghargai orang lain tidak? Tidak. Tidak ya? Ya. Oke, bagus, berarti kamu sudah mengerti. Meskipun pada faktanya tadi ketika kamu melakukan itu kamu mengambil putusannya dengan sambil emosi. Pada setiap pertandingan itu tentunya kan ada menang, ada kalah. Ya, Tapi Pak, nilai pentingnya yaitu kita harus bisa menghargai lawan, menghargai orang lain, bukan pada kalah dan menangnya. Iya, Pak. Nah, menurutmu apa yang akan kamu lakukan kepada Radit setelah ini? Sebagai bentuk penyesalan saya akan minta maaf secara langsung ke Radit, lalu akan mengganti baju olahraganya yang robek, Pak. Oke, alhamdulillah berarti kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita biar nanti tidak terjadi lagi di lain hari. Iya, Pak. Selamat siang Pak Guntur. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Gimana? Yuk, silakan duduk. Baru saja Pak Guntur dapat laporan dari Pak Aang. Kelihatannya kamu sekarang ada dalam masalah ya. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi tidak boleh ada yang dikurangi, tidak boleh ada yang ditambahi. Ayo coba ceritakan. Iya Pak, tadi ketika ganti seragam olahraga di kamar mandi, saya main air dari wastafel. Tapi tanpa disengaja airnya itu kena ke seragamnya Naswa. Loh, kamu bermain air seberapa banyak tadi di kamar mandi itu? Ada lagi yang bisa kamu ceritakan? Iya Pak, saya hanya mau bercanda. Tidak bermaksud buat sengaja membuat seragamnya Naswa dan teman-teman yang lain basah. Oh gitu. Jadi sekarang apa kamu menyadari kalau kamu sekarang dalam situasi yang bisa dikatakan dalam masalah? Iya Pak, saya tahu. Oke, baiklah. Di sini Pak Guntur bukan ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi di sini Pak Guntur ingin mengajak Ikrimah berpikir bersama, mencari apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi yang sudah terjadi. Pak Guntur yakin Ikrimah pasti tadi melakukan itu tanpa
tidak dengan tanpa alasan. Memang main air itu menyenangkan, ya, Iya Pak. apalagi habis olahraga. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, salah gitu ya. Jadi kamu sekarang berada dalam masalah yang serius, nanti bisa dilaporkan ke wali kelas itu. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita coba mengingat lagi keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Oke, sekarang mari kita coba mengingat keyakinan kelas dan sekolah yang ada di sekolah kita. Keyakinan apa yang belum bisa kamu lakukan, Ikrimah? Kita tidak boleh mengganggu orang lain Pak. Nah, betul sekali. Lebih tepatnya kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Masih ingat kan? Iya Pak, saya Ya. masih ingat. Seharusnya keyakinan itu memang harus diingat, tetapi juga harus dilakukan. Oke ya, kita kembali ke masalah Ikrimah sekarang. Apakah tadi ketika Ikrimah melakukan bermain air tadi di kamar mandi itu sudah menghormati, sudah menghargai orang lain? Belum Pak. Belum ya. Tapi kamu tadi pasti merasa senang bermain air di kamar mandi. Nah, tapi menurut Bapak, kesenangan itu banyak caranya, banyak jenisnya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan. Benar kan? Iya Pak. Nah, jadi kita harus selalu mengingat keyakinan kelas yang sudah ada di sekolah kita. Oke, jadi kita harus selalu mengingat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang ada di sekolah kita. Jadikan kejadian ini sebagai pengalaman berharga, ambil pengalamannya, ambil pelajarannya biar nanti tidak terulangi lagi. Sekarang apa yang harus kamu lakukan kepada Naswa kira-kira? Saya akan mendatangi Naswa untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Oke, Gus, berarti kamu sudah mengerti ya. Silakan segera nanti menemui Naswa biar bisa segera selesai masalahnya. Mumpung waktu masih banyak, sekalian nanti bisa sekalian langsung istirahat. Itu ya. Baik Pak, mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.